Ada hal yang sangat penting dari ketika seseorang gitu ya dipercayakan untuk memasuki layer atau level manajer gitu ya, managerial level gitu ya. Yang perlu dibekali adalah kebanyakan adalah ada beberapa hal yang lupa, adalah leadership. Nah, leadership. Jadi mereka dibekali, teman-teman ini dibekali bagaimana kemampuan problem solving, kemudian bagaimana kemampuan memanage dengan kemampuan manajemennya gitu ya, dari perencanaan sampai proses controllingnya dan sebagainya. Kemudian juga kemampuan bagaimana negosiasi, komunikasi. Kemudian ada hal-hal yang terlupakan adalah kemampuan leadership. Ya, kenapa? Karena efek yang terjadi atau dampak ketika misalnya seseorang gitu ya diberikan dipercayakan untuk menduduki posisi sebagai manajer gitu ya. Nah, ketika tidak dibekali dengan skill leadership, yang terjadi adalah lebih banyak menggunakan topi manajer. Jadi katakan pendekatan secara humannya itu juga bisa dikatakan sangat minim. Sehingga yang terjadi adalah bisa jadi timbulnya pergesekan, timbulnya di level leadershipnya itu di level yang paling rendah, yaitu cuma sebatas position, sebatas bahwa teman-teman tim ini, bawahan ini hanya sekedar sekedar gugur kewajiban, hanya mengerjakan sesuatu yang memang menjadi tupoksi atau jadi job desk-nya dia. Jadi tidak ada bagaimana kemampuan dari leader ini menginspirasi, mengembangkan, kemudian bagaimana memberikan semacam role model, kemudian juga bagaimana membuat mempengaruhi gitu dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi karena memang secara kemampuan leadership-nya belum dibekali dan juga diimplementasikan dalam keseharian ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan tim dan bawahan gitu ya. Itu dampak yang memang sangat signifikan terjadi, sehingga yang memunculkan bahwa trust levelnya bisa dikatakan tidak besar. Artinya memang karena dibangun dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kepada struktural gitu ya. Pendekatan-pendekatan hanya bersifat misalnya bicara masalah intrusi pekerjaan, bagaimana penyelesaian pekerjaan, bagaimana kita terjadi kesalahan dan sebagainya, dengan pendekatan-pendekatan menggunakan topi manajer. Jadi bicara tentang rules, bicara masalah, kemudian rewardnya, punishmentnya ketika terjadi kesalahan-kesalahan, sehingga yang memunculkan bahwa jadi kaku. Jadi artinya dalam mengelola SDM di timnya ini terkesan kaku, dan ini menurut saya jadi tidak optimal. Jadi tidak ada bagaimana suatu tim itu menjadi harmonis gitu ya, tidak ada semacam keselarasan di dalam tim gitu. Jadi menurut saya kenapa pentingnya setiap orang yang memang memasuki, katakan sudah di level supervisor pun, itu sudah memang perlu dibekali skill leadership, karena membantu bagaimana mengelola tim lebih efektif. Ada 3 hal keterampilan yang dibutuhkan di level ini adalah kemampuan konseptual, karena memang ada tiga pembagian di dalam artinya di dalam pembagian lingkupnya ada kemampuan konseptual atau conceptual skill. Kedua adalah kemampuan mengenai hubungan interpersonal, masalah human relationship skill. Yang terakhir adalah masalah kemampuan teknis atau technical skill. Nah, kembali lagi bahwa masing-masing ini akan memberikan porsi yang sedikit banyak mempengaruhi di level untuk middle manager. Jadi ketiga kompetensi bagi seorang middle manager, ini 3 yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kembali lagi mengenai jenis dari kemampuan atau katakan kompetensi dibutuhkan, bisa saja misalnya di situ ada bicara masalah strategy thinking, kemudian bicara masalah negotiation skill, bicara masalah communication skill, kemudian juga learning skill dan sebagainya. Jadi tinggal kita memappingnya saja mana yang masuk di dalam conceptual skill, mana yang masuk human relation skill, mana yang masuk di technical skill. Sahabat Professionals, jika sahabat Professionals menyukai video kami, jangan lupa untuk di-like video-video kami dan juga di-subscribe, lalu di-share ke sahabat Professionals lainnya agar dapat merasakan manfaat dari video Foster & Bridge Indonesia.